Hada dia menjabat menjadi mubtada, kitab Tirmidzi menjabat menjadi khobar. Hada ini kitab Tirmidzi, kitabnya murid. Kitabu di situ posisinya menjadi mudhof, At-Tirmidzi menjadi mudhof ilaih. Lalu apakah yang dinamakan susunan idhofah? Jadi susunan idhofah adalah nisbatun bainasmaini tujibu jarisani abadan, yakni idhofah adalah penyandaran antara dua isim yang melahirkan suatu hukum wajib jar untuk isim yang kedua. Jadi yang mudhof itu isim yang awal ya, kitabun, terus isim yang kedua At-Tirmidzi namanya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih hukumnya dibaca jar selamanya. Oke, kita lanjut pembagian idhofah. Jadi idhofah itu ada kalanya yang idhofah maknawi dan ada kalanya yang idhofah lafzi. Adapun untuk idhofah maknawi, definisinya adalah sebuah idhofah yang memberi faedah ta'rif pada mudhof atau tahsis pada mudhof. Cirinya, mudhof bukanlah sifat ya bagi mudhof ilaih. Contohnya, hada miftahud dari. Hada ini miftahud dari adalah kuncinya pintu. Miftahu itu adalah isim alat. Dia bukan merupakan sifat bagi lafal ad-dar. Ya. Jadi miftah itu bukanlah sifat bagi lafal ad-dar. Itu yang dinamakan mudhof bukanlah sifat bagi mudhof ilaih. Atau mudhof berupa sifat tetapi bukan untuk mudhof ilaih. Contohnya, huwa katibul qadhi. Huwa dia, katibul qadhi adalah juru tulisnya qadhi. Lafal katib itu adalah isim fa'il dari kataba yaktubu. Fahuwa katibun. Katibu di situ isim fa'il, akan tetapi dia bukan buah sifat untuk lafal al-qadhi. Jadi kan kalau diartikan kan bukan katibun itu orang yang menulis qadhi, bukan seperti itu, tapi juru tulisnya qadhi. Jadi saya ulang lagi ya. Atau mudhof berupa sifat tetapi bukan untuk mudhof ilaihnya. Adapun faedah dari mudhof itu sendiri, ketika mudhof disandarkan kepada mudhof ilaih yang berupa makrifat, maka akan menjadi makrifat. Contohnya, hada kitabu Sa'idin. Hada ini kitabu Sa'idin adalah buku atau kitabnya Sa'id. Kitabu di situ nakiroh karena tidak ada alnya. Akan tetapi disandarkan pada lafal Sa'id, yang mana Sa'id adalah isim alam, sehingga kitabu Sa'idin menjadi makrifat karena disandarkan pada isim alam. Jadi dalam pembahasan isim yang pernah kita bahas bahwasanya isim makrifat itu ada kalanya ketika nakiroh dan disandarkan kepada yang bermakrifat atau isim makrifat, maka isim tersebut menjadi makrifat. Faedah yang kedua untuk pengkhususan atau tahsis jika mudhof ilaih berupa nakiroh. Contohnya, hada kitabu rajulin. Hada ini kitabu rajulin, kitabnya seorang laki-laki. Kitabu di situ mudhof, rajulin mudhof ilaih. Kitabu nakiroh, rajulin nakiroh. Nah, apabila mudhof diidhofahkan kepada lafal yang nakiroh, dia bermakna tahsis, artinya hanya sekedar lebih spesifik, tidak makrifat. Jadi kan kalau diartikan ini adalah kitabnya seorang laki-laki,
Nah, kitabu di situ mudhof, rajulin mudhof ilaih. Ketika ada mudhof disandarkan kepada isim nakiroh, maka secara faedah maknanya tahsis, lebih khusus. Ya, ini adalah kitabnya seorang laki-laki. Daripada hanya ini adalah kitab. Ya, lebih umum lagi daripada ini adalah kitabnya seorang laki-laki. Jadi saya ulang, ketika mudhof diidhofakan kepada lafal yang ma'rifat, maka hukum mudhof juga ma'rifat. Dan ketika mudhof disandarkan kepada isim nakiroh, maka secara faedah dia tidak ma'rifat, akan tetapi tahsis, jadi lebih spesifik. Begitupun juga ketika mudhof ilaihnya berupa ma'rifat, akan tetapi mudhofnya berupa isim yang di situ masih samar, maka juga tidak berfaedah ta'rif atau dikatakan tidak berfaedah ma'rifat. Contoh lafal-lafal yang samar itu seperti lafal goiru, mislu, ya, sibhu. Ya, goiru itu kan artinya selain. Terus mislu seperti sibhu, ya, sama, menyerupai. Nah, contohnya ja'a rajulun goiruka. Ja'a telah datang, rajulun seorang laki-laki, goiruka yang selain kamu. Goiru di situ mudhof, ka mudhof ilaih. Nah, meskipun ka di situ makrifat, tetapi tidak bisa merubah lafal goiru menjadi makrifat. Kenapa? Goiru termasuk isim, ya, yang dikatakan ibham. Ibham itu samar. Telah datang seorang laki-laki selain kamu. Selain kamu itu siapa, gitu ya. Berbeda dengan contoh tadi. Ini adalah kitabnya Said. Nah, Said siapa? Said itu loh